Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah burung murai saya pertama kali yang berhasil bunyi di rumah dan juga berhasil membuat hati saya bahagia selama saya merawat dia. Ini adalah murai batu yang saya beri nama JSR. Burung murai batu ini adalah burung murai batu pertama kali yang saya miliki, karena sebelumnya setiap saya memiliki burung murai batu ketika saya bawa pulang di rumah tidak lama, sekitar 1 mingguan, burungnya seringkali mati teman-teman. Kemudian setelah beberapa ekor burung mati, saya akhirnya lumayan jerah, tidak mau beli burung murai batu lagi. Kemudian berselang waktu beberapa tahun, ternyata saya punya keinginan lagi untuk beli burung murai batu, dan alhasil di dalam suatu postingan salah satu anggota grup di Facebook, kemudian saya merasa tertarik karena waktu itu dalam postingan burungnya juga bagus sekali, punya ekor yang melengkung, tidak terlalu panjang, sekitar 17 cm aja. Setelah itu, tanpa saya berpikir lama, saya langsung inbox pemilik burung ini. Setelah saya beberapa kali inbox, chatting, ternyata pemilik burung ini adalah mas-mas yang punya akun bernama Mas Hisam Pay. Rumahnya ada di daerah Menganti, Gresik, Jawa Timur. Tidak lama kemudian saya langsung pergi ke rumahnya, kemudian saya dikagetkan. Kenapa? Karena ketika saya datang ke rumah, Mas Hisam sedang mengantar pesanan galon dan saya harus menunggu di rumah. Ketika itu saya dipersilahkan masuk oleh pegawainya. Di rumahnya ada 2 orang. Ketika saya tunggu di ruang tunggunya, ternyata ada 1 ekor burung murai batu yang bunyi keras sekali. Waktu itu saya langsung kaget dan punya rasa bahagia. Ternyata burung yang mau saya pantau ini sudah aktif bunyi. Setelah Mas Hisam datang, kemudian saya ditunjukkan burung murai batunya. Murai batu itu adalah burung JSR ini. Ternyata Mas Hisam di rumahnya tidak punya burung murai batu lain selain burung ini. Nah, itu saya menjadi sangat yakin dan punya alasan yang kuat kenapa saya harus beli burung ini. Dan waktu itu harga belinya juga lumayan mahal menurut saya. Saya dapat dengan harga hampir 2 jutaan untuk burung bahan muda hutan. Waktu itu harga sekian ada harga yang cukup mahal karena pasaran di sini tidak semahal itu, hanya sekitar 1,2an. Karena saya sudah cocok, saya langsung beli dan saya bawa pulang ke rumah, dan alhasil di rumah juga burungnya aktif bunyi, ngeplong, bahkan sempat beberapa waktu di rumah burung ini gacor. Setelah gacor, saya punya kendala, burung ini tidak mau bunyi ketika saya pindah tempat. Ketika saya pindah tempat ke rumah saya yang bagian depan, burung ini tidak mau bunyi. Ketika itu akhirnya saya pribadi punya pikiran bahwa burung ini tidak akan saya rubah tempatnya, karena dia sudah nyaman pada satu titik di rumah saya dan tidak saya pindah lagi tempatnya. Setelah beberapa waktu berjalan, sekitar beberapa bulan, burung ini semakin gacor. Bahkan saya sempat punya pikiran bahwa saya harus maksimalkan burung ini sampai bisa ke lomba. Nah, di dalam perjalanannya saya memenuhi kendala lagi. Burung ini susah kondisi dan seringkali diam.
mematung ketika ada di luar ruangan, di luar rumah. Kemudian tempatnya saya pindah lagi di dalam rumah. Di dalam rumah gacor lagi. Saya sempat punya beberapa ekor betina waktu itu. Nah, tapi tetap saja dia tidak mau bunyi ketika di luar rumah. Akhirnya saya masukkan rumah lagi, saya jodohkan di dalam rumah itu, dalam rumah saya. Akhirnya si betina pasangan burung ini yang saya jodohkan itu aktif bunyi juga, dan mereka saling menyaut. Tidak lama saya masukkan mereka ke dalam satu kandang ternak punya saya di rumah. Dalam kandang ternak ternyata mereka belum lama mereka sudah akur. Setelah mereka akur, ternyata belum tentu jodoh juga ya. Saya bisa katakan mereka sudah akur, cuman mereka belum jodoh. Akhirnya burung murai batu saya ini, CSR ini, saya kaget ketika pagi-pagi saya memberikan makan, di kepalanya botak semua. Saya rasa ini karena dia kalah mental, drop mental, kemudian dikejar-kejar oleh betina, akhirnya dia nabrak jeruji atau ram besi di dalam kandang ternaknya. Tidak lama burung ini saya pindahkan ke kandang harian. Kemudian burung ini saya kondisikan supaya tidak stres. Nah, karena saya tidak ada pilihan lain, akhirnya betinanya saya jual dan burung ini saya kondisikan dulu. Setelah saya kondisikan, ternyata burung ini tidak lama kemudian langsung mabung, kawan-kawan. Akhirnya karena saya juga sudah maksimal dan menurut saya harus ganti untuk beli burung murai batu lain, karena saya sudah tidak bisa maksimalkan untuk murai batu ini, terlalu lama dalam saya merawatnya nanti. Jadi cukup murai batu saya ini menghibur saya di pertama kali saya merawat burung murai batu. Saya berharap suatu ketika saya bisa ketemu dengan burung ini lagi, dan banyak saya mengucapkan terima kasih karena dari burung ini saya banyak belajar tentang bagaimana saya bersabar dalam merawat burung murai batu. Kemudian dari burung ini juga adalah burung yang menemani saya ketika saya baru pertama kali pengalaman untuk merawat burung murai batu. Akhirnya burung ini harus di take over oleh teman saya dari Surabaya, dan ketika saya bawa, ternyata burung ini juga sempat mengucapkan salam perpisahan kepada saya. Sebelum saya tangkap burungnya, ini adalah video lengkap ketika saya akan menangkap burung ini. Kiranya sekian dari saya. Terima kasih.